Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang bagaimana konsep server client ya, dan install aplikasi server di komputer kita. Ini merupakan pertemuan ke berapa ya, kita lihat dulu. Ini merupakan pertemuan ke-7 berarti ya, konsep server client install aplikasi server. Pengertiannya, kita berbicara pengertian ini, pengertian aplikasi server, pengertian client, dan aplikasi server, install aplikasi server SAM. Ini adalah yang akan kita bahas di session hari ini. Oke, kita lanjut aja. Nah, bagaimana sih konsep server client install aplikasi jaringan? Oh iya, di materi ini adalah materi ICT untuk pendidikan dan kesehatan ya, karena dasarnya di organisasi apapun bentuk klien dan server itu sama saja ya, karena setiap konsep, setiap aplikasi yang terinstal di server itu pasti bisa diakses melalui klien. Makanya di aplikasi ini, di video ini, untuk aplikasi untuk pendidikan maupun kesehatan, saya bikin videonya satu aja. Oke, berikutnya apa sih server? Server itu adalah sebuah unit ya, ataupun program yang berfungsi untuk melayani. Nah, ini berfungsi untuk melayani, berfungsi untuk eh, apa namanya, melayani, berfungsi untuk menyediakan permintaan dari klien. Artinya gini, misalkan gini, pada saat saya mengakses di sini, misalkan saya akses unisa.ac.id, maka komputer saya berfungsi sebagai klien ya. Komputer saya berfungsi sebagai klien yang meminta data kepada server, yaitu server dengan domain unisa.ac.id ya. Nah, fungsinya seperti ini. Nggak kebaca ya. Oh, salah. Misalkan ya, saya contohkan seperti ini. Ini berarti bahwa saya meminta akses, klien meminta akses kepada server unisa.ac.id. Nah, begitupun dengan apa namanya, bentuk lain. Misalkan server itu kan ada server yang ada di dalam organisasi, artinya organisasi menyediakan server komputer sebagai yang bertindak sebagai server. Dia memberikan pelayanan kepada klien-klien, dia menyediakan data gitu kan, serta datanya pun disimpan di server. Jadi pada saat kita sedang berada dimanapun, ketika membutuhkan data tersebut, maka data tersebut dapat digunakan oleh kita, atau dapat bisa diambil oleh kita ya. Kita bisa mendapatkan data itu dalam kondisi dimanapun. Yang paling penting adalah adanya jaringan internet. Nah, itu fungsi dari server. Dan server, pada saat data disimpan di server itu ada yang real time, artinya ketika kita melakukan perubahan, sekecil apapun perubahan yang dilakukan oleh klien, maka data tersebut akan ditransfer ke server. Dan ada yang tidak real time, artinya kita melakukan editing dulu. Ketika melakukan tindakan, misalnya kita save, baru ada perubahan di penyimpanan server. Nah, ini adalah pengertian dari server. Berikutnya klien. Apa sih klien? Klien itu adalah artinya pelanggan ataupun komputer yang bilang sebuah komputer harus dilayani. Segala keinginan oleh komputer kalian akan dilayani oleh komputer server. Nah, seperti tadi saya mencontohkan ketika saya memanggil unisa.ac.id, maka proses dari klien ini adalah proses untuk meminta layanan kepada server. Ya, layanannya tentang apa? Layanannya ketika misalkan aplikasinya sudah terbuka, secara otomatis maka si komputer tersebut bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh klien, misalkan membuka website, membuka program AIS dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu adalah bentuk klien server.
Ya, jadi fungsi dari server adalah memberikan data-data yang diminta oleh klien. Fungsi klien adalah meminta data-data kepada server, sehingga data tersebut sifatnya sentralis, ya, pusat data yang disebut dengan data server, ya, data server. Kemudian berikutnya, nah ini adalah gambarannya. Pertama ini server, kita membuat server, kemudian klien-klien inilah yang berfungsi untuk melayani. Dari sini ada proses transmisi data. Artinya proses pengiriman data. Si data yang tersimpan di server itu bisa diakses oleh klien-klien. Nah, pada saat data ini tersimpan di server, berarti pusat data. Keamanan di sini harus kuat. Supaya apa? Supaya datanya tidak bocor. Ya. Seperti halnya kemarin kita kan sudah membahas tentang pemampatan Google. Nah, pemampatan Google itu salah satu bentuk implementasi dari server. Servernya di mana? Servernya ada di Google. Ya, perusahaan Google menyediakan jasa layanan server, kemudian dia membuat sebuah aplikasi namanya Google Drive. Setiap klien bisa memanfaatkan Google Drive tersebut sebagai penyimpanan data, dan data tersebut disimpannya di server. Sehingga pada saat kita ada dimanapun, ya, sedang dalam kondisi perjalanan, misalkan kita membutuhkan data, kita bisa langsung mengambil data tersebut dari Google Drive. Nah, beda kasusnya jika kita misalkan menyimpan data tersebut secara offline, ya, tidak terpusat di data gitu kan. Pada saat kita membutuhkan data, kita harus meminta seseorang untuk mengirimkan data. Tapi dengan adanya sistem seperti ini, kita tidak harus seperti itu. Kayak fungsi server, nah ini adalah fungsinya. Yang pertama itu fungsinya sebagai penerima. Dia penerima apa? Penerima data yang dikirimkan oleh klien. Kemudian dia juga dia bisa melakukan pemrosesan data. Artinya data tersebut bisa diolah di server. Ya, misalkan sekarang kan sedang marak COVID-19. Nah, si user itu tinggal input saja jumlah data yang terinfeksi COVID ataupun yang tidak, maka akan langsung tersimpan di server. Ketika orang lain membutuhkan, dia tinggal akses saja. Nah, nama aksesnya adalah akses publik gitu kan, karena website seperti website dan lain sebagainya itu adalah sistem publik. Nah, kemudian memeriksa autorisasi, misalkan ini, ya, teman-teman bertindak sebagai apa? Apakah sebagai user ataupun sebagai admin? Maka dia ada sistem pelayanan auto. Sistem pelayanan admin dia bisa mengakses semua data, sedangkan sistem pelayanan klien dia hanya bisa memeriksa data-data yang dibuat olehnya saja. Kemudian menjamin tidak terjadinya pelanggaran terhadap integritas, ya, integritas constraint, ya, integritas data, integritas penjaminan proses gitu kan. Kemudian melakukan query, penyimpanan, ya, pemrosesan, update, dan memindahkan respon ke klien. Jadi data yang tersimpan di server itu dipindahkan ke klien, ditampilkan, ya. Misalkan nanti kita akan contohlah seperti apa bentuknya secara sederhananya. Kemudian memelihara data dictionary, ya. Di sini data ini adalah data sistem aplikasi yang mengarah kepada sistem sistem penyimpanan data gitu kan. Jadi data itu tersimpan di server harus aman dan lain sebagainya. Kemudian fungsi klien. Klien itu fungsinya mengatur alat interface user, ya, mengatur peralatan user, misalkan tentang login dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, menerima dan memeriksa sintak input dari pemakai. Nah, bagaimana sintak input dari data pemakai ini bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan oleh server gitu kan. Nah, nanti kita akan aplikasikan, kita akan berikan contohkan. Kemudian memproses aplikasi. Nah, bagaimana data bisa meminta sistem melakukan pemrosesan aplikasi. Jadi fungsi klien ini dia akan membuka aplikasi, lalu aplikasi itu bisa diproses gitu kan. Kemudian menggenerate permintaan basis data, memindahkannya ke server. Jadi data yang disimpan diinput melalui klien itu bisa dibuatkan, ya, oleh server, kemudian tersimpan di server. Nanti pada saat dibutuhkan tinggal dipanggil aja. Ya, kemudian memberikan respon balik kepada pemakai. Artinya bahwa misalkan apa nih yang dibutuhkan oleh kita, misalkan data COVID, ya. Nah, nanti di sini ada sistem respons balik gitu kan, data itu sudah tersimpan atau enggak, misalkan seperti itu, ya. Kemudian menyediakan akses basis data secara bersamaan, ya kan, di sistem klien server itu kan misalkan tidak memberikan satu klien aja atau satu bentuk penerimaan saja, tapi bisa berbagai komputer, ya kan. Tadi contohnya di gambar aja ada 5 user, 5 ini kan
Nah, dia berfungsi sebagai akses data bersamaan. Jadi si klien ini bisa sambil ngakses Google Chrome, bisa sambil ngakses musik dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian menyediakan kontrol recover. Jadi dia menyediakan kontrol yang tersimpan secara auto, kemudian ketika dibutuhkan bisa dikembalikan secara ada yang misalkan gini. Ya, teman-teman pernah nggak pada saat nyalain komputer, kemudian teman-teman sedang mengetik, kemudian ketika sedang mengetik kerja, komputer teman-teman mati, lalu ketika dihidupkan lagi dan membuka Microsoft Word, ternyata datanya masih ada walaupun tidak lengkap. Nah, itu yang disebut dengan recover, jadi mengembalikan ya. Oke, kemudian nah sekarang kita langsung aja ya praktek install aplikasi server. Let's go. Nah, kita langsung install aja. Nah, gini cara installnya. Yang pertama yang akan kita install adalah aplikasi server SAM ya. Ini aplikasinya. Itu saya pakai SAM-nya kan ada 56, ada 18. Saya pakai yang 56 aja, yang versi terbaru ya. Kita install, caranya double klik kemudian klik yes. Oke, kemudian next ya. Ini tersimpannya di C ya. Kita harus ingat penyimpanannya. Ya, silakan teman-teman bisa membuka laptopnya kemudian install aplikasi servernya.
Oke, kemudian lanjut finish aja ya. Oke, kemudian save. Oke, kemudian langsung buka aja. Nah, ini start. Kemudian di start kita coba panggil ya. Nah, ini udah ada websitenya ya. Panggilnya localhost. Localhost. Nah, kalau udah tampil seperti ini berarti server kita udah jalan. Kayak kita praktik apa namanya, mengaplikasikan input. Saya sudah punya website namanya ini namanya repository ya, aplikasi repository. Tar dulu, saya cari dulu nyimpennya di mana. Repository kalau nggak salah di sini di backup. Kemudian ntar dulu, saya lupa nyimpennya ya, di backup kerjaan SMK web, belajar web, data, file, docs. Ini repository ya, saya pindahkan, copy, kemudian ke C. Ada sum, tadi kan kita nyimpannya di C ya, di sum, kemudian di htdocs. Nah, ini paste aja di sini websitenya. Nah, kemudian kita panggil, yang dipanggilnya apa? Yang dipanggilnya adalah folder. Nah, nama foldernya kita panggil di sini. Nama foldernya apa? Localhost. Nama panggilnya repository ya. Nah, kan udah ada seperti ini. Kemudian oh, ini belum ada indeksnya ya. Dulu, jangan yang ini adalah nggak apa-apa lah, yang ini. Kemudian ke login, karena ini masih contoh ya, login. Nah, sudah ada ya. Nah, ini belum bisa digunakan karena apa? Karena basis datanya belum kita bikin sesuai dengan tadi yang dipresentasi, bahwa server itu adalah pelayan penyedia, kemudian penyedia basis datanya, menerima proses basis data. Kita harus bikin dulu basis datanya. Nah, caranya gini. Localhost. Oke, kemudian localhost, kemudian php my admin. Di sini kita bikin tabel database. Kemudian create, kasih nama repository aja, repository. Ini bebas ya, misalkan datanya PMB berarti PSB, datanya tentang tentang guru gitu kan ya. Create. Kemudian karena saya sudah bikin tabelnya ya, tabelnya di sini kan ada tabel nih, repository mana, SQL, repository mana ya tabelnya, SQL recon. Oh, berarti ini datanya yang mana sih? Aduh, oh bukan yang ini, sorry bukan yang ini. Saya hapus lagi aja ya, tar dulu. Ini saya hapus lagi aja, bukan yang itu datanya, salah. Ntar ya. Di
Kerjaan SMK web salah bukan yang ini. Aduh, saya nyimpennya di mana ya? Oh, ini nih di web yang ini ya. Bentar dulu. Nah, ada repository. Nah, ini benar. Kita copy, salah. Yang ini aja dah, yang udah lengkap. Kita copy, kemudian kita masukkan ke C, tadi C ya. Kemudian ke sum, kemudian htdocs, kemudian paste. Ini ada nggak? Nggak ada ya. Tar dulu. Saya nyimpennya di mana? Saya lupa. Bukan. Oke, kemudian ke import, terus file, kemudian di C, sum tadi apa nama filenya? Repository ya, di htdoc repository ada nggak SQL? SQL nggak ada ya, kemana nih? Taruh salah. Tar dulu. Ini data file SQL. Nah, ini repository ya. Oh, yang ini aja nih, repository SQL. Kemudian open. Bukan. Repository SQL nih, open ya. Open, kemudian setelah ini go. Nah, udah selesai. Nah, ini kan di repository itu ada data file sama dosen ya. Data filenya ini isinya tentang apa saja, coba kita lihat. Oke, nah ini udah benar. Kita langsung ke sini.
ke di sini kita refresh dulu ya, refresh. Kemudian kita misalkan saya kasih nama Yogi, di sininya Yogi. Nah, ini kan data-datanya yang tersimpan di file ya, yang tersimpan di server tadi di sini. Ya, yang tersimpan ini kan data yang ditampilkan itu sama dengan data yang ini. Ini kan ada Yogi, Hanan ya, Posyandu, prevalence DM, stunting. Ini juga sama ya, faktor-faktor hubungan asupan analisis ya kan sama nih. Ya kan Puskesmas Dharma, Posyandu kan. Nah, ini sama. Nah, ketika misalkan di sini kan ada dijelaskan tentang proses input ya. Nah, di sini dijelaskan tentang proses input. Mana tadi? Nah, input data dari si pemakai. Ini fungsi klien. Kan klien ini, komputer ini adalah kliennya, ini adalah aplikasi servernya. Jadi kita bisa input data di sini. Tambah misalkan ID autornya, saya itu ID autornya berapa ya? Ada di dosen kalau bukan pengaturan user nih, user. Oh, enggak ada ya. Satu ID autornya berapa ya? Dulu. Saya lihat di sini ID author on nih. Ada satu ya, ID autornya satu. Kita masukkan di sini ID author. Mana tuh? Oh, bukan ya. Oke, jangan yang itulah. Kita pakai yang bentar. Oke, kita pakai yang ini aja. Nah, mana sih? File punya bukan yang itu. Putar dulu ya. Filenya, nah ini aplikasinya belum selesai. Kalau yang ini saya lupa, yang aplikasi yang sudah selesainya saya lupa nih. Tapi oke, gini aja. Kalau yang ini udah bisa nggak? Oh, udah bisa berarti ya. Oke, contohnya jangan yang itulah, karena ini kalau yang itu aplikasi artikelnya belum selesai. Oke, yang ini aja kita cobanya. Kita ke pengaturan user, di user. Nah, kemudian kita tambah user. Nah, ini adalah proses input data ya. Misalkan di sini saya kasih nama dosennya, misalkan Ida ya. Kemudian username-nya Ida, passwordnya Ida. Jadi levelnya adalah dosen. Proses. Nah, kan Ida nambah. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk input yang dilakukan oleh klien, kemudian data tersebut disimpan di server. Nah, di sini di server. Nah, ini belum saya refresh. Nah, masuk tambah satu Ida, dia sebagai dosen gitu ya. Nah, ini adalah proses aplikasi, proses penyimpanan dari klien ke server. Contohnya seperti ini ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.